di pre-match kita yang kali ini. Thank you Hyungi. Hehehe. Dan ya kalau dilihat dari agent lineup kayaknya agak berbanding terbalik ya. Yang satu dua controller yang bisa benar-benar main lama, tapi kalau dilihat dari Big Gaming kayak yang lebih eksplosif, meledak-ledak, tabrak gaming W without the shift, without the CTRL, without the S. Tapi kita bakal lihat bagaimana nantinya. Sekali lagi gue setuju ini tentang adaptasi sih. Kayak dengan agent lineup seperti serial killer ini mereka harus benar-benar bisa ngebaca dari Big Gaming gimana caranya si serial killer ini manfaatin dua controller mereka, dan mereka juga harus bisa lebih nebak, dan ya ada unsur keberuntungan pastinya di situ. Dan ini dia pistol round pertama kita yang sudah dibuka dari serial killer sebagai attacker terlebih dahulu dan Big Gaming sebagai defender. Heavy A coba dimainkan, Spike juga sudah ditaruh di dekat A-main di arah sewernya, karena udah ada 3 pemain, OTW 4 pemain, 5 bahkan yang berkumpul. Sudah ada Trailblazer jaga dekat, Bumbot juga coba menyeberangi toxic screen-nya menuju ke arah Rems. Masih ada Pencil yang bisa dimainkan, tapi Frenzy lemparnya ke arah midvan, harus pukul mundur sepertinya, harus menggunakan dash dari Frix dan mau melakukan repick sepertinya. Eri masih bersiap dengan Frenzy with the swing, vertical swingnya dari Frix berhasil menumbangkan Eri. Trackdown terjadi lagi, Zimorje coba mengumpulkan satu pemain tapi masih gagal. Ada frag yang terjadi lagi dari Goliath. Dengan ghostnya tersisa 2 pemain, yaitu Kirin dan juga Beast Jeff yang coba berjalan ke arah Rems. Dan dia ngasih presence dengan adanya turret, yang artinya ini malah bisa jadi kebaca karena ada 0 point juga. Masih bisa dihancurkan. Dan Kirin dia harus make a play, dia harus bikin space, tapi lagi-lagi Frix sudah melihat keberadaan dari Kirin dan El Terror with the swing. 1 pemain tersisa yaitu Beast Jeff yang coba berjalan kena fault line lu. Waduh, Sedih slow. bener. Lambat sekarang jalannya, dan dia udah menyisakan 1 stars doang karena 1 starsnya sudah dijadiin Nebula di arah midvan, dan dia coba dia masih nahan. Nggak ada waktu lagi sebenarnya untuk dia menunggu di arah midvan-nya karena 4 detik tersisa, tapi dia sempat dapetin 1 kill. Coba untuk mencari yang kedua, dia hanya bisa untuk mencari kill saja dan coba untuk melakukan mencari uang dan bahkan bisa dapetin kill keduanya. Frix harus tumbang memang, tapi datang Goliath untuk nge-deny plan yang mungkin aja dilakukan oleh Jeff, sehingga Big Gaming bisa dapetin pistol round yang menurut gua ini berkat Frix yang bisa menangin duel pertamanya di arah Rob. Padahal dia udah kena Pencils duluan di awal hingga 45 HP. Dia coba bergantung di zipline-nya, dia masih bisa dapetin kill, dan itu membuat teman-teman dari Big Gaming ID bisa mengambil waktu, mengambil timing untuk melakukan swing di arah Heaven A-nya mal. Ya itu tadi benar-benar Frix ya, mainin talinya jago banget bang, kayak nge-swing vertikal gitu. Tapi tadi gue pengen nanya sesuatu, tapi nanti aja karena kita udah mulai di ronde yang kedua, ronde Spectre. Tapi Eri bisa menemukan 1 fault line agak sedikit terlambat, dan bahkan kill kedua dari Kirin karena El Terror. Apa yang terjadi dengan Big Gaming? Harus tunduk dengan pistol-pistol dari serial killer. 2 korban sudah berjatuhan, tapi itu belum menjadi garansi kemenangan untuk serial killer. Mereka akan berjalan dari arah mid menuju ke mid van yang sudah ada Viper yang menunggu di sana. Tapi sepertinya masih ada 1 pemain lagi yang berjalan, itu Frix, tapi dia udah bener-bener low. Dia udah sangat-sangat low. Coba bermain dengan smoke, tapi lagi-lagi pistol dari Beast Jeff dapat 1 kill. Kilo menahan di arah screen dengan Spectre-nya. Bermain angle tipis, tapi dia tidak melihat sudah crossing tadi. Dan Planter sudah melakukan aksinya, yaitu planting. Harus bermain dengan 2 pemain sisa dari Big Gaming, dan mereka pilih untuk bermain bersama, yaitu Kilo dan juga Vini. Sementara itu Eri mendapatkan Spectre yang drop di awal round tadi, berjaga di bawah di under eventnya. Tapi apakah 2 pemain dari Big Gaming bisa masuk ke dalam side? Karena ini udah ada crossfire yang enak banget untuk dimainin dari serial killer. Coba bermain di arah elbow-nya, 1 didapatkan. Turret juga berhasil ditumbangkan. Masih ada HP yang cukup banyak dari Kilo, tapi Kilo dapat 1 lagi ke arah Best Jeff. Tapi Eri dia coba muterin elbow-nya. Coba masuk dalam. Ada poison, ada snake bite, dan Thrifty confirm karena Eri dengan sangat pintar memutari elbow dan mensecure kemenangan untuk serial killer. Wah, ini menurut gua adalah sesuatu yang begitu fatal untuk Big Gaming ID. Padahal mereka melakukan double pick di arah mid, tapi perkara gua nggak tahu apakah tadi fault line-nya kena ke arah pemain Big, sehingga mereka gak bisa dapetin 1 kill pun di arah mid.
harus direlakan 2 pemain hilang cepat. Dan bahkan tadi menurut gue udah nice try juga dari Big Gaming ID mencoba untuk melakukan retake, tapi pada ya karena masih banyak banget jumlah pemain dari Serial Killers, yaitu 4 pemain yang masih standby melawan 2 pemain dari Big Gaming ID. Big Gaming ID terpaksa mereka harus melakukan Niko. Sudah ada Satchel masuk dari Eri, dia udah melihat sebuah turret yang udah berhasil dihancurin dan masih bermain di balik Nebula. Satu pemain dari Kilo bermain short jarak jauh yang tentu saja tidak akan memberikan dampak apapun. 5-man retake sekarang dari Big Gaming ID. Coba checking bersih, gue lihat bersama dengan Freaks akan coba mengambil terlebih dahulu di arah A-main-nya. Udah ada 3 pemain menurut gue yang ada di arah A-main. Di post plan yang bagus menurut gue dari Serial Killers, tapi gue lihat mendapatkan first kill, second kill-nya gagal dapetin turret-nya karena berhasil di-trap oleh Zimors, tapi dia terkena flash. Kirin berhasil dapetin VD dengan adanya turret kill. Turret sudah berhasil dihancurkan sekarang oleh Freaks. Masuk ke dalam side, di-delay dengan adanya aftershock. Coba untuk diamanin dulu di arah side-nya. Kirin coba bertahan dan dia menjadi jangkar yang begitu kuat untuk menahan gempuran dari Big Gaming ID. Sementara Serial Killers berhasil kembali mendapatkan round ketiga. Jadi milik Serial Killers menjadi 2-1. Itu sempat ngeri banget tadi ketika gue lihat dapat 2 killnya ini. Dan bisa di-delay pakai aftershock. Tapi untungnya Kirin dia bawa Vandal. Dan dia udah di posisi yang enak, udah tahu juga 2 lawan terakhir ada di mana. Dan Kirin bisa eksekusi dengan cukup baik. Kalau Kirin langsung tumbang, itu akan menjadi jalan cerita yang akan berbeda untuk Big Gaming dan juga Serial Killer. Masuk ke ronde keempat sekarang. Ini adalah round yang lebih seimbang. Sama-sama by round. 0 point dilemparkan tapi langsung dihancurkan juga, bermain dengan guiding light sekarang ke arah Meldrum. Tapi balasan fault line lagi-lagi connect ke arah Eri. Sementara itu Freaks coba bermain crossfire dari arah Heaven B atau Meldrum. Dengan Goliath yang ada di mid fan, mungkin aja bakal di swing, dan itu dia flash swing, belum menemukan siapapun karena posisi angle dari Serial Killer begitu aman, gak ingin bermain yang lebih agresif. Dan setelah satu flash keluar, reaksi yang diberikan adalah maju perlahan, melempar bumbot ke arah Heaven. Hanya menemukan satu info adanya pemain di sana yang menunggu. Nantinya eksekusinya akan dilakukan oleh Zimor C terlebih dahulu, mendapatkan 1 kill ke arah Kilo dengan bermain timing dengan toxic screen. Gue lihat harus make a play, dia harus multiple kill tapi tidak, malah dia yang tertumbangan di tangan Goten. Dan sepertinya B-side bisa dimainkan. Oh no, mereka pilih ke arah A-side yang udah kosong. Dan ini adalah info yang bisa diberikan oleh Viper. Apakah akan langsung dieksekusi A-nya karena Vipernya juga masih belum mengamankan map control lebih jauh lagi. Mereka takut, mereka benar-benar cek bersih sebersih-bersihnya sampai benar-benar clear. Masih di flash juga side-nya, benar-benar teliti para pemain dari Serial Killer ini, nggak mau membuat kesalahan, dan plan akhirnya bisa dilakukan. Big Gaming tersisa 3 pemain, apakah akan mencoba untuk melakukan retake? Tapi kalau dari pergerakannya kayaknya mereka memilih untuk saving. Yap. Dan dengan 3 pemain yang tersisa dari Big Gaming, mereka terpaksa untuk melakukan save karena posisi yang tidak begitu baik menurut gua dari Big Gaming, karena mereka kehilangan 2 pemain. Apalagi terutama Killjoy-nya yang harus hilang terlebih dahulu, yang artinya A-side-nya tidak ada lagi delay power yang bisa dilakukan oleh Big Gaming. Dan sementara demi menjaga ekonomi dari Big Gaming yang memang kalah di round SOP mereka harus jaga ekonomi mereka untuk bisa bermain di round kelima dan merelakan round keempat menjadi milik Serial Killers menjadi 3-1. Dan sekarang Big Gaming ID masih bisa melakukan full buy tapi seadanya. Kalau lu lihat Kilo, dia cuma bisa beli Spectre full armor, bahkan nano swarmnya gak ada, ya, gak memiliki nano swarm dari Kilo sendiri. Sementara gue lihat dia belum memutuskan untuk membeli senjata apa yang harus dimainkan untuk di round kelima karena ada technical pause. Sepertinya ada something yang terjadi. Dan sambil menunggu technical pause ini, alangkah baiknya kita tanya nih, 4 round yang udah berjalan nggak jadi sepertinya teman-temanku. Tadi saya baru mau nanya Profesor Frost Misty, tapi ternyata technical pause-nya hanya sebentar. Jadi kita lanjutin lagi aja ya untuk round kelima, dimana ini merupakan full buy lagi untuk kedua tim, tapi memang lebih condong ke arah Serial Killers karena dari Big Gaming ID ada 3 pemain yang harus melakukan membeli light shield dan juga 1 pemain dengan Spectre only. Dan lanjutin round kelima, bermain mid control terus dilakukan oleh Serial Killers, nggak mau memberikan space untuk Big Gaming ID untuk mengamankan midnya. Sudah ada Bumbot yang dikirim
oleh Eri, belum ngedetek siapapun. Kembali dengan strat yang sama dilakukan oleh serial killers. Taking control mid, ngambil mid fan. Kita baru bisa atau akan kemana, tapi Golden udah berhasil dapetin 1 kill karena Zimorce yang udah ketahuan memang menurut gua pergerakannya di beberapa round terakhir selalu ngambil dari arah Erem, dan Eremnya udah disecure oleh Kilu. Sementara Goliath yang akan coba untuk ngecek di arah M-nya apakah ada orang, dan sementara Eri dia akan coba untuk ngisi di arah Heaven B-nya karena memang posisi RM sudah down. Tapi Vide, dia harus tumbang. Hotline-nya connect kedua pemain dari serial killer sehingga ada delay lagi yang dilakukan oleh Big Gaming, ditambah adanya aftershock dari El Terror. Serial killers dia belum bisa untuk masuk ke dalam site yang masih ditahan benar-benar kuat oleh Big Gaming ID. Oh, dia akan mengambil angle karena defender spawn. Dia sudah di-spec oleh Goliath. 3 kill didapatkan sekarang oleh Goliath. Another kill kah? Dia memilih untuk mundur. Dia nggak mau kalah kedua pemain, dan bahkan Kilu mendapatkan kill karena Goten bersama dengan El Terror. Dia dapetin Eri. Itu menurut gua nice call sih untuk jaga di arah defender spawn, karena El Terror udah dapat banyak banget informasi bersama dengan Vide bahwa di arah Heaven B-nya tuh rame, dan El Terror tahu ini mereka belum masuk ke arah Rafter ataupun di arah side, dan mungkin aja dia bisa ke arah defender spawn, dan Goliath langsung ngisi spot itu dan dapetin 2 kill. Ya, ini yang tadi sempat kita bahas bermain serial killer sebagai attacker tentunya akan coba bermain pelan, dan tugas Big adalah membaca pergerakan itu, dan itu adalah pembacaan yang luar biasa tepat dari Big Gaming. Sekarang lanjut ke ronde ke-6 terlebih dahulu. Ada fault line untuk adanya crossing yang dilakukan dari Frix, dan sekarang Frix berjaga dekat. Mungkin saja akan adanya flash wing yang dilakukan, tapi itu dia flash wingnya. Bertukar pemain, melempar granat, terkena timing, tapi trade kill terus terjadi. 2 tukar 2. Sepertinya itu bisa lebih baik untuk serial killer sebenarnya menurut gua. Tapi tadi sepertinya langsung memegang granat di timing yang belum terlalu tepat, dan langsung bertukar cepat. El Terror butuh 1 orb untuk adanya Rolling Thunder, tapi sepertinya smoke-nya dibuka di waktu yang sangat tepat. Eri punya showstopper, mungkin saja bisa untuk mengusir para pemain Big Gaming dari tempatnya. Itu dia stoppernya. Galon hilang. Tapi ternyata terkena surprise, dan harus rela begitu saja untuk tidak menggunakan showstopper sebagaimana yang ia inginkan, dan masih menunggu karena sekali lagi sabar adalah kunci untuk Big Gaming. Coba untuk melempar turret dan juga nano swarmnya ke arah screen sana, tapi El Terror bersama dengan ini masih sabar menunggu mendengar adanya Satchel dan orang-orang yang turun dari Heaven untuk melakukan planting, dan ini ya plantingnya coba dilakukan dan ditahan oleh sebuah nano swarm ke arah screennya. Vide coba bermain dengan gravity well, tapi sepertinya Goliath masih ada 2 flash tanpa flash pun wallbang saja cukup, dan bahkan mungkin yang kedua tidak. Ternyata masih ada Beast Jeff yang mendapatkan 2 kill, masih bisa di revive, tapi posisinya sangat-sangat awkward karena El Terror pun hanya butuh 1 peluru untuk menumbangkan badannya. 1 melawan 2, coba untuk restart dari KO, tapi terlalu sulit. Jatuh di tempat yang begitu terbuka, dan another round untuk serial killer. Bener-bener main lama banget mereka. Ya, mereka bener-bener main lama, dan mereka udah tahu bahwa strat yang sama yang mereka lakukan untuk control mid itu udah di counter sama Big Gaming di round sebelumnya, dan mereka langsung coba untuk ngambil di arah Emen, dan bahkan mereka jaganya di belakang, dia nungguin Big Gaming ID yang masuk, yang ngepick ke mereka dulu, dan untungnya track kill-nya berjalan 2 tukar 2. Memang tadi showstoppernya sempat di-deny dengan adanya 0 point, tapi itu tetap bisa diamankan oleh serial killer control mid yang sudah di-expect sekali lagi oleh Frix dengan operatornya, dan sudah kehilangan 1 entry fragger, bahkan satu-satunya dari serial killers, yaitu Eri yang harus tumbang. Ngepick kembali dari Frix dan El Terror, dia akan coba untuk nge-backup posisi dari Frix seandainya dia miss the shot atau tetap di entry oleh teman-teman dari serial killers, dan ada gravity well delay yang barusan dilakukan, tapi belum mengurungkan niat dari serial killers untuk mundur. Sementara 1 alarm bot sudah ngedeteksi Zimorce. Sekali lagi ini gue bilang ini defaultnya tuh baca sama Big Gaming ID. Dia selalu taruh 4 mid, selalu taruh 1 pemain di arah Erem, yaitu Viper. Zimorce itu udah ke counter, bahkan alarm botnya ditaruh di arah Erem. Dan ini menurut gua serial killers harus bisa harus punya plan lain kalau strat ini tercounter, dan dia atau betul-betul mereka
akan bergerak ke arah A side. Dan ini gue suka pergerakan dari Big Gaming. Mereka bermain aman. Mereka nggak mau terlalu kontes 1v1 dan bahkan Seekersnya sudah berhasil dihancurin, nggak berhasil dapetin kill. Tapi Kirin, dia mendapatkan timing untuk melakukan play, tapi Gaten bisa dapetin 1 kill. Bahkan yang kedua bersama dengan Kirin juga diacak-acak. Defender spawnnya Terror masih coba berusaha untuk defense. Dia masih bisa dapetin 2 kill menjadi 2 melawan 2. Tapi gue lihat dia sudah di elbow. Ini nggak mungkin expect. Posisi dari Jeff gak mungkin expect bahwa ada Goliath di sana. Tapi plannya udah dibuat untuk ke arah Heaven. Dan Goliath sudah menemukan satu pemain yang berhasil kembali dari Zimorche. Thanks to El Terror yang bisa ngedefense defender spawnnya. Sementara Goliath mendapatkan timing untuk masuk ke dalam site. Wah, itu tadi roller coaster banget. Kita ngeliat setup defense dari Big tuh udah enak banget kan. Satu ngelihat Rams, satu ngelihat ke crossing di Heaven A, satu di screen, tapi ada Kirin. Dia dapat timing untuk menyusup, tapi ternyata ada agresif move yang dilakukan. Dan ini dia, Goten dengan 2 killnya dan Kirin juga dengan 1 killnya di timing yang tepat. Tapi El Terror bisa mendapatkan 2, ini adalah kunci kemenangan dari Big Gaming. Dan 3-4, skor sementara begitu sengit. Jual beli serangan dari kedua tim. Ini bener-bener apa ya? Ini udah bener-bener otak lu kekuras sih main di tipikal game kayak gini. Iya. Ini bener-bener otak lu tuh kekuras, tuh mikir selama roundnya berjalan tuh harus tetap terus mikir, tapi tetap harus nembak juga. Jadi ini akan menjadi match yang melelahkan untuk kedua tim tentunya. Dan Frix masih dengan operator dan Bloodstorm yang ready juga. Trailblazer sama dengan Toxic dinaikkan poison cloud, tapi terlihat sedikit tapi miss the shot. Ada Bloodstorm juga untuk berjaga dekat, tapi Spotlight juga sudah keluar. Sepertinya bisa ditahan. Niat pergerakan cepat mendasar dari serial killer dan memilih untuk menahan terlebih dahulu dan juga berharap adanya entry kill yang bisa didapatkan dari orang yang sudah crossing di arah rem, tapi ditakut-takutin. Tembakan peringatan dari Frix. Apakah bisa memberikan emotional damage terhadap serial killer karena mereka tetap melanjutkan langkah kaki mereka ke arah Rams. Dan Gaten pun masih punya 2 flash yang bisa dimainkan. Bermain dengan Toxic Screen, ada nice flash, bisa mengusir Frix dan Frix kehilangan timing dan bahkan miss the shot. Snakebite mengunci pergerakan dari Frix, tapi ada sebuah Rolling Thunder juga ke arah A-side-nya Gaten. Pusing sama pusing sama dengan pusing 7 keliling. Spike carrier-nya pun drop di tangan Goliath. 2 kill bahkan. Padahal yang nyala begitu keras. Frix juga bisa berhasil membalaskan 1 kill timing. dengan 2 HP tersisa. Nah, timing menjadi operator, tapi right click dari Frix dapat 1 kill. Eri, the last man standing, serial killer Lakob masih miss the shot. Dan El Goliath masuk gua Goliath bisa menyelamatkan Big Gaming dari keterpurukan. 4-sama. Lagi-lagi match atau round yang begitu menguras otak. Oh my god, ini menurut gua Goliath. Ini video step up seperti yang gue bilang, dia bisa untuk menciptakan individual step up di beberapa round penting. Dan itu adalah salah satu round pentingnya yang bisa diciptakan oleh Goliath dengan nge-defense A begitu kuat. Sekali lagi, itu memang menguras otak. Tapi serial killers, mereka belum pernah coba untuk nge-hit ke arah B-side. Sehingga mereka mudah banget diantisipasi oleh pemain-pemain Big Gaming ID. Dan bahkan sudah ada control map yang dilakukan oleh Frix di arah B-man. Dan ini udah tahu bahwa ini akan menjadi skema yang sama seperti round-round sebelumnya. Memang ada Trailblazer seperti yang terdengar ke arah B-man. Tapi oh my god, El Terror with that position mendapatkan 2 kill penting ke arah 2 pemain dari serial killers dan Kirin. Coba untuk mengisi di arah Robs-nya yang udah dijaga oleh Vide. Coba untuk betapa, tapi jangan kelamaan betapannya. Dan coba untuk di smoke terlebih dahulu betapa lagi. Tapi begitu mengerikan Frix bersama Kirin masing-masing bisa dapetin 1 kill. Dan pemain terakhir, Kirin, akan bertemu dengan Vide dan berhasil diamankan killnya oleh Vide. Dan Big Gaming ID finally mereka bisa mengejar dan membalikkan keadaan menjadi 5-4 keunggulan untuk Big Gaming ID. Sekali lagi menurut gua, serial killers benar-benar terbaca. Textbooknya udah dibaca abis sama Big Gaming ID malah. Mereka butuh sesuatu yang baru, mereka butuh gebrakan. Emang tipikal permainan 2 controller dan 1 duelist ini biasanya main timing kan.
biasanya coba main timing, main pelan, fake sana fake sini, main default, tapi harus ada sesuatu yang baru, harus ada elemen baru yang ditambahkan, elemen yang dikurangkan, harus ada formula yang lebih efektif lagi. Tapi menurut gua dengan kondisi big gaming dengan momentum seperti ini itu juga nggak cukup gitu, harus dibarengin sama, aim-aim yang keras juga karena berkali-kali tadi ada multiple kill dari posisi yang udah bener-bener kepentok atau udah mepet banget dan sekarang masuk ke ronde ke-10 B side, B main yang coba dimainkan di mana ada Kilu dengan lockdown, sudah ada setup turret juga dan kali ini defaultnya berubah, ada orb yang coba diambil, Frix udah ngamanin A main ya, yang artinya udah nggak ada lurker si Viper-nya yang biasanya jalan ke arah Rems dan mid yang akan coba dimainkan sekali lagi. Mereka ke B-main cuma control orb. Dan kalau mereka pengen ke Heaven B pun, lu lihat udah berapa banyak utility di sana. Belum lagi ada tambahan kalau misalkan ada breach dengan fault line dan segala macem. Menurut gua kayaknya Heaven B bukanlah tempat yang enak atau tempat yang bagus untuk lu masukin. Lu lihat benar saja. Gravity Well Nano Swarm Hotline bukanlah opsi yang baik. Lempar dua pensial juga. Tapi ada Seeker yang akhirnya digunakan. Satu ready di arah Hell tapi ada buta sama-sama buta ternyata. Gak ada yang saling menembak. Akhirnya orang yang di Hell berarti tumbangkan satu player kena DP juga di side. Sudah menjadi lahan yang bisa dieksekusi. Viper Speed akhirnya dibuka di ronde 10 kali ini. Tapi kau lihat through the Viper Speed dapetin nyawa dari Airy. Dan retake ini sepertinya akan bisa dilakukan karena menang jumlah. Dan lu lihat masih ada satu pemain di arah mid. Artinya hanya ada 2 pemain dari serial killer di side. Kalau misalkan info ini udah tahu, pastinya big game yang akan langsung ngegas. Apalagi masih ada beberapa utility dari juga dan Fide sudah mulai masuk. Bermain dengan Spectre dengan begitu baiknya. Hell Terror bisa nembak satu pemain tadi. Simurce bertahan sendirian. 1 HP tersisa. Kirin datang dari Heaven. 2 lawan 1. Ada Cosmic Divide. Gak bisa ditembusin. Dan ternyata Diffuse yang digagalkan belum setengah. Apakah akan ada waktu? Dan ternyata sepertinya Kirin bisa membeli waktu. Dan itu dia. Clutch didapatkan. Serial Killer kembali menyeimbangkan. 5-5. Kirin with the buy time. Wah, itu Frix melewatkan satu tembakan yang akan menjadi pembeda harusnya di round barusan. Ketika Cosmic Divide dibuka, dia miss the shot ke arah Kirin sehingga Kirin bisa nge-swing ke sisi sebaliknya untuk gangguin Fide yang memang melakukan spike diffuse dan bahkan belum half diffuse yang dilakukan oleh Fide. Dan sayangnya Big Gaming harus merelakan round ke-10 menjadi imbang untuk Serial Killers. Dan Serial Killers seperti yang gue bilang, mereka butuh gebrakan baru. Tapi menjalani round ke-11 dengan strat yang sama kembali. Apakah ini di-expect oleh pemain-pemain dari Big Gaming? Sudah ada bobotnya dikirim coba untuk swing dari Frix, tapi di-expect oleh Airy bersama dengan teman-temannya. Harus hilang dari Frix. Udah menyisakan 4 pemain saja dari Big Gaming ID. Spike masih drop cukup jauh. Dimana dari Simurce? Dia akan mencari timing untuk memasuki di arah E, tetapi itu bukan hal yang mudah karena alarm bot udah jagain di arah E-Rem. Dan kilunya dia tadi berada di arah Raptor dan langsung balik lagi ke arah rem tapi nggak jadi. Akan ngisi di arah Raptor, dimana sudah ada satu ultimate yang diambil, artinya Eri dia punya showstopper dan Kilu memilih untuk bermain di arah Underhill dan showstopper yang menjadi pengalihan isu berkat Goliath dan masih bisa bertahan dari Kilu, mendapatkan 1 spike drop dan bahkan Raptor juga dapetin 3 killnya. Last playernya yaitu Kirin sudah tentu ter-expect dia berada di arah mid. Aftershock dikeluarkan untuk melakukan delay, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Memang ada operator drop tapi nggak mungkin diambil oleh Kirin. Once again, thanks to Goliath, itu pengalihan isu di mana showstopper dari Eri langsung nggak pakai Mabibu dilesatkan ke arah Goliath sehingga Kilu nggak sempat kena cek dan bahkan tadi Eri nggak maju untuk ngecek sebelah kiri yaitu Hell-nya di posisi Kilu. Ya, gue lihat itu bener move yang bikin bete banget. Kalau gue jadi Eri gue bakalan bete banget sih, kayak gue terkena trap dan apa ya, gue jatuh ke jebakan seperti itu gitu. Gue emosi gue, nafsu gue dipancing untuk nembak showstopper karena itu sebenarnya angle yang bisa dihindari juga kan, karena showstopper nggak mungkin masuk ke dalam elbow-nya. Mereka dia kena damage tapi cuma sedikit dan yang seperti lu bilang Kilu jadinya nggak kecek karena mereka bakal fokus ke
si Goliath tadi, dan ternyata El Terror juga di arah Rams kembali menebar terornya seperti nickname-nya, masuk ke last round in the half. 6-5 skor kita sementara. Dan kondisi perekonomian dari serial killer tidaklah baik. Ada operator yang akhirnya diambil tadi dan berharap akan terbayar. Tapi kita tahu Big Gaming mereka jarang sekali melakukan early aggression, melakukan pick-pick di awal. Kecuali nanti untuk mencari informasi ada satu spot yang di-push hanya untuk mencari informasi saja. Dan sekarang bener-bener mereka main off angle, mereka main pasif banget. Coba lagi-lagi membaca. Sekali lagi, membaca situasi adalah hal yang terpenting untuk Big Gaming. Lagi di last round in the half seperti ini, seharusnya ada informasi bahwa serial killer tidak bermain dengan ekonomi yang maksimal. Dan Heaven-nya pun lagi-lagi sudah dijaga. Dua pemain yaitu Frix dan juga El Terror yang siap melakukan kerja sama tim. Tapi sepertinya Frix sudah tertag cukup banyak, 45 HP, masih bisa dapat satu headshot. 1 HP left dari Frix. What a play, dengan sangat berani dia masih berani untuk melakukan swing tersebut. Ya, dan sekarang Goliath bersama dengan Kilu yang akan menjaga di arah A-side-nya. Sudah ada PNC, sudah kawan flash ya. Begitu by fault line yang juga connect kedua pemain. Boom memang dilesatkan dan lockdown dari Kilu untuk menandakan serial killers harus mundur sementara dan memutuskan untuk melakukan rotasi ke arah B, yang dimana udah ada El Terror bersama dengan Frix bersama dengan Vide yang menjaga. Flash connect, coba turun the smoke, turun ke arah Hell, coba untuk bersembunyi terlebih dahulu. Flashnya dikeluarin lagi, bakal Frix bisa dapat yang bersama dengan El Terror, terkena vulnerable dan rolling thunder out. Lompat gaming dan langsung di updraft lagi. 1 HP ini benar-benar mematikan dan bahkan El Terror menutup portal kita menjadi 7-5 untuk Big Gaming ID. Nice banget menurut gua dari lockdown yang dikeluarkan oleh Kilu di timingnya begitu tepat, di mana udah ada flash dan juga fault line yang dilakukan oleh Big Gaming ID untuk melakukan delay, dan lockdownnya dikeluarkan memaksa seluruh pemain serial killers untuk melakukan rotasi. Dan El Terror sama Frix itu masih dekat, bahkan Vide juga masih decide kalaupun El Terror dan juga Frix harus ditumbangkan di area Heaven, tapi sayangnya nggak tumbang karena memang perbedaan weapon, perbedaan arsenal juga cukup signifikan di round sebelumnya, sehingga serial killers harus merelakan last round di first half yang menjadi milik Big Gaming ID. Dan sekarang kita masuk ke pistol round kedua, di mana kedua tim udah mengisi spot atau side yang mereka ungguli dari segi line up. Nah ini dia, ini harus menarik lagi. Punya Flix, mainan cepat mendasar, langsung dash dan juga smoke, dan ternyata Kirin tidak bertahan lebih dari 2 detik di hadapan Frix dan juga kawan-kawan. Dengan swing cepatnya, planting juga langsung dilakukan sangat-sangat cepat. Tapi Eri bisa saja menjadi variabel yang tidak terduga. Dia kebanyakan megang katana. Itu dia, bagaimana caranya pay to lose di Valorant dengan terlalu banyak memegang pisau atau pedang. Sekarang El Terror coba bertahan menjadi distraksi untuk mengganggu retake yang akan dilakukan. Garden masih ada satu flash di 1 detik lagi. Langsung digunakan, burungnya dibelokin tapi nggak kena ke arah El Terror. Dia coba baik time, bahkan dia mendapatkan 1 kill. Mungkin yang kedua. Dan itu adalah waktu yang sangat lama diberi. Bahkan Frix with the through the toxic screen. 8-5 diawali dari permainan cepat mendasar, dan El Terror menurut gua MVP-nya di round barusan. Oh my god, menurut gua ini definitely El Terror. Ya enggak, menurut gua posisi Eri yang tadi megang katana sih di timing yang kurang tepat, sehingga membuat Eri berhasil ditumbangkan, dan dua pemain serial killer sibuk buat cari El Terror. Sementara teman-teman dari Big Gaming Indonesia tuh udah ready post, udah ready crossfire, dan bahkan El Terror bisa dapetin 1 kill lagi, ya. Bisa dapetin 1 kill lagi dan harus hilang juga gitu kan. Dan Zimorce udah ada low HP dan seperti ada time out dari serial killers. Coba kali Profesor Frost Misty di second half kita, bahkan pistol kedua udah dimulai nih. Gimana nih? Gue bakal expect ini bakal mengerikan banget untuk Big kalau memang mereka mainnya eksplosif. Lihat 2 flasher dan banyak banget agent support yang bisa ngebantu Frix. Contohnya aja kelihatan dari map round barusan di pistol second half. Enak banget, nyaman. Lagi-lagi 4 flasher ini bakal sulit banget untuk di-push. Ekspektasi gue serial killer mereka harus dapetin push demi push untuk dapetin capitalize advantage dan nge-cancel semua utility yang dibuka. Jadi
ini lagi-lagi sama ke di first half, adu adaptasi sih menurut gua. Oke, itu sedikit analisa yang diberikan oleh profesor kita semua, Hyung Frost Misty. Dan kita akan melanjutkan lagi di round ke-14, round SOP dari Big Gaming ID. Apakah akan terpatahkan kembali? Dan kalau lihat pemain dari Serial Killers memutuskan untuk 5 stack di arah bintang api, yang artinya ini akan menjadi free A-side gratis untuk Big Gaming ID tanpa cacat, karena tidak adanya delay ataupun fight yang dilakukan oleh Serial Killers, memilih untuk melakukan 5-man retake. Dan lu lihat 3 pemain di arah MN yang fresh keluar, Kilo berhasil dapat 1 kill, bahkan yang kedua bersama dengan Brick juga menyisakan 2 pemain sekarang dari Kilo juga Beast Jeff, dan tiba-tiba saja Beast Jeff ditinggal sendirian oleh teman-temannya dengan memegang sebuah shorty di arah Heaven A, di arah Robs. Dan Jeff sepertinya hanya bisa menunggu adanya pemain Big Gaming yang datang untuk mencari, dan bahkan surprise yang ngedetect posisi dari Jeff. Apakah Jeff bisa mengambil timing shorty ini? Tapi sepertinya belum bisa karena ketahuan duluan oleh Prince hingga Flawless bisa didapatkan oleh Big Gaming ID untuk menjadi bekal mereka menjalankan bonus round ini di round kita yang ke-15. Wah, itu benar-benar ya itu namanya gambling kan. Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes you bangkrut. Dan itu adalah berjudi. Mengapa berjudi itu tidak baik? Karena itu benar-benar kalah, ngasih side gratis. Kalau kata Yanto tadi, mulus tanpa cacat, kondisi aman 100%, gak ada damage yang masuk ke Big Gaming sama sekali. Dapetin kill demi killnya dengan posisi yang jauh lebih diunggulkan, senjata yang jauh lebih diunggulkan. Dan sekarang adalah round pembuktian apakah akan adanya bonus round yang bisa didapatkan, ataukah Serial Killer masih bisa bernafas lebih lega untuk masuk ke next roundnya. Ronde ke-15 95. Dan seakan-akan pergerakan seakan-akan coba dilakukan dengan tidak adanya presence yang dilakukan di mana-mana. Dan sekali lagi ini adalah line up dari Big yang memang harus dimanfaatkan adalah eksplosivitasnya. Yang seketika kalau nanti udah masuk tuh dardor dapat side. Dan ini dia pergerakan cepat lagi coba dilakukan deh, tapi ada nanoswarm yang sudah disiapkan. Elbow akan mencuekin tapi ke arah screen. Dapat 1 kill tapi ada turret kill juga karena Goliath. Ternyata robot hanya bisa dibunuh oleh sesama robot, dan Eri coba menemusin sebuah toxic screen akan bertemu dengan oh my god, what was that? Gua kira El Terror akan bertemu terlebih dahulu karena dia lagi megang flash, tapi ternyata masih ada backup juga yang sangat-sangat baik. Bisakah ditahan di sini? Sudah terlihat posisinya, masih ada trail dan juga flash, tidak butuh flash bahkan. Ada Zimorce yang mendapatkan El Terror menjadi 2-3. Bisakah ditahan di support plate-nya? Ada flash juga, tapi kayaknya dilewatin Gravity Well juga ke arah side. Tapi siapa-siapa, dan ternyata tetap saja akan tumbang di tangan Beast Jeff, dan Diffuse bisa dilakukan. Ubah skor jadi 9. Oke, 96 skor, sementara tidak adanya bonus round untuk Big Gaming ID. Artinya di second half kita yang ini tentunya bisa menjadi langkah awal untuk Serial Killers mengejar ketertinggalan atas Big Gaming ID, karena ini akan menjadi round sesungguhnya ya dari kedua tim, karena kedua tim akan melakukan full buy. Tapi adanya satu judge tadi yang dibeli oleh Eri tapi nggak jadi. Spectre yang dipilih oleh Eri untuk menjalani round kita yang ke-16. But ini akan menjadi penentuan arah angin. Apakah arah angin ini akan makin jauh terus menghembus kencang ke arah Big Gaming, atau akan coba ditarik pelan-pelan arah mata angin ke arah Serial Killer, atau lebih tepatnya ke tengah-tengah biar imbang lagi. Dan Viper Speed sudah dibuka oleh Zimorce di arah mid. Ini adalah best spot untuk melakukan Viper Speed di map split menurut gua. Dimana ini begitu banyak celah yang harus lu cek ketika adanya Viper Speed di sini. Flash dikeluarkan, mendapatkan informasi di arah mid, paling tidak adanya satu pemain yang standby dari Big Gaming ID, dan coba untuk di tapping tapi belum menemukan siapapun. Sementara Goliath akan coba menemani Kilu untuk mengambil di area A-side-nya, A-ramp-nya, A-side-nya. Coba untuk diambil pelan-pelan, bermain kontak, karena ini mid-nya menurut gue sulit ditembusi. Ini bakal coba diambil, pengen coba untuk nge-fake ya dari dua pemain Big Gaming ID yang berada di area set, Goliath dan juga Kilo, tapi coba masukin pelan-pelan. Viper dan bakal Brix
bisa dapetin si Morja yang sedikit tidak ready. Dan langsung akan karat kena profile. Freak kena flash. Coba untuk mengeluarkan smoke-nya dan masih bisa escape. Coba untuk bermain di balik smoke dan jaring. 30 seconds Posisi left. Goten dan bahkan Freak untungnya. Di sini bisa untuk dapetin kill ke arah Goten. Kilo juga berhasil dapetin kill ke arah Eri. Masih ada Jeff. Dan coba untuk bertahan bersama dengan Kirin. Freak 33 HP tersisa. Flash yang dikeluarkan terkena flash dan Goliath pun harus tumbang. Last pemain dari Freaks yang bisa dapetin Jeffy untuk nge-flank. Ini dua-duanya low. 1v1 situation tapi masih ada tailwind dari Freaks tapi oh my god, Freaks gak ready. Sehingga Kirin terlebih dahulu melihat konde dari Jet yaitu yang digunakan oleh Freaks. Sehingga membuat round menjadi milik serial killer 97. 2 angka lagi untuk mengejar. Apalagi sekarang Big Gaming ID menurut gue ekonominya nggak terlalu sehat nih Mal. Ya ini seperti yang udah gue ekspektasi, sini adalah close match banget. Dari setiap roundnya bener-bener tipis banget. Jual beli serangannya ketat banget dan 9-7. Dan Big Gaming dalam kondisi harus melakukan low buy. Nah, dengan Sheriff aja untungnya Freaks masih ada Bladestorm yang mungkin saja masih bisa mengubah jalannya pertandingan, tapi masuk ke ronde ke-17 sekarang. Ronde seperti apakah yang akan dimainkan oleh Big Gaming? Coba mengkontrol mid terlebih dahulu. Lagi-lagi mid adalah poin yang sangat-sangat penting di map split kali ini. Coba untuk bermain pelan tapi tiba-tiba saja sudah ada Goliath yang tapi di arah Rams dan Gotham mendapat satu free kill karena Vide dengan flash yang begitu manis. Dan lu lihat itu Goliath masih jalan terus sampai Rams, tapi kayaknya dia akan ke spot juga pada akhirnya karena ada beberapa item dari Killjoy di sana. Yang penting adalah midnya. Apakah progres yang akan dilakukan oleh para pemain big yang berada di mid ini setelah kehilangan Vide dan langsung ada flash dan juga coba mengkontrol karena mid fan bisa crossing. Tapi apakah crossing ini akan berimpact? Menurut gua belum tentu juga karena malah bisa jadi bumerang tersendiri. Oke, Freaks membuka satu kill. Hati-hati Satchel. 4 HP bisa terkena tempe momen. Dan mereka memilih untuk masuk ke dalam mid fan dan sudah terlihat posisi dari Goliath. Goten mendapatkan satu kill lagi. Ada Seeker jika memang dibutuhkan. Dan mereka pilih untuk menuju ke arah A side karena spike carrier-nya berjalan cukup jauh menyusuri A main dan coba untuk masuk ke arah side. Rem sudah dikuasai, Heaven lebih tepatnya, tapi masih ada satu pemain lagi. Orang terakhir, layer terakhir yang bisa melakukan defense yaitu Kirin yang berada di screen. Satu pemain didapatkan, tapi lagi-lagi turret kill karena Freaks yang tadi sudah sangat low dengan dapat HP dan bahkan Nano Swap. Oh my god, Kirin with the hole. Oh my god, Kirin with the whole everybody once again. Karena kita emang Roniko dan Freaks terkena tag cukup banyak HP ketika untuk mendapatkan kill ke arah Zimorcha di arah Heaven B. Dan bahkan gue lihat juga nggak bisa dapetin kill ke arah Goten yang coba untuk sticky picky masuk ke arah RM. Dan ya karena darah low dari Freaks nggak bisa berbuat banyak. Dan bahkan juga Elterror juga kena tag. Dan ada Nanoswarm yang diaktifkan sehingga Elterror harus tumbang. Dan kill terakhir juga berhasil didapatkan oleh Kirin. Dan sekarang kita melanjutkan round kita yang ke-18. Coba untuk melakukan anti-flash dari Eri. Tapi tidak ada flash yang dikeluarkan karena 5 pemain dari Big Gaming ada di arah A-main. Coba untuk bermain pelan, menunggu sekiranya mungkin akan ada pemain dari serial killers yang akan nge-pick di arah RM. Tapi tidak ada siapapun karena serial killers memainkan posisi yang begitu aman. Karena kalau lu perhatiin juga bahkan Kirin ke defense di arah screen. Sudah ada Cosmic Lockdown dikeluarkan. Turret udah berhasil dihancurin. Coba untuk turun the smoke-nya. Sama-sama belum berhasil, sama-sama belum dapat kill. Tapi nge-tag lagi dari Freaks. 30 HP tersisa dari Kirin. Lockdown-nya berhasil dihancurin dengan adanya fragment. Dan lockdown balasan tidak bisa diganggu-gugat. Seperti keputusan panitia. Dan harus terkena detain dari Kirin. Retake situation 5 melawan 5. Dengan kondisi HP yang menurut gua nggak jauh beda. Karena dari serial killer ada satu pemain yang low, sementara dari Big ada 2 pemain yang low dan Trailblazer-nya sudah nge-spot area 2 pemain dan bahkan killer tumbang bersama dengan Freaks dengan passion yang dikeluarkan oleh Eri. Masih ada satu pemain di arah Emen yang udah kedetek dengan adanya ubur-ubur flash yang keluar dan Elterror bolos tumbang. Masih ada Vide, dia tempat terkena tempe alias saja Vide coba bertahan dan pemain terakhir yaitu Goliath yang terkena teori geser oleh Eri harus terdelete. Menjadi 9 sama skor sementara Mal. Itu retake yang benar-benar rapi banget. Disusurin ya kan
seperti sebagaimana aparat menyusuri setiap sudut kota di malam hari, itu benar-benar Ramsnya disusurin, dapat 1 kill, lempar lagi pen shells ke arah Emen, dapat 1 kill lagi, tempe kill. Dan untuk lebih lengkapnya langsung saja kita panggilkan Mr. Hyungi Profesor Albert Frost Misty 2022. Wow, ini seru banget. Walaupun nih serial killer gue gak ngeduga ya. Mereka punya konsep bagus banget. Mereka rapi banget. Kelihatan dari retake barusan. Mereka walaupun di second half kalah pistol round, tapi bisa ngebalikin keadaan. Dan lihat follow up demi follow up, koordinasinya, penggunaan utility. Dan pada akhirnya walaupun 1 lawan 3 tuh bagus banget. Sechel, simple dari Airy, buka jalan, ngerusak crosshair. Dan no chance untuk Goliaths. Dan ya, ini yang harus dilakukan oleh tim serial sih menurut gua. Karena kalau big gaming eksplosif, lu susah banget untuk nahan. Lihat, banyak banget utility yang bisa nge-cancel atau nge-stop satu player untuk anchor. Tapi serial killer barusan nggak ada halangan ya, karena Big udah keluarin banyak utility terlebih dahulu. Jadi ini konsep yang menurut gua bagus banget dari mereka. Penggunaan utility, nge-slow down misalnya dari Ting, nge-slow down misalnya dari Toxic di arah mid, paksa Big terlebih dahulu untuk menggunakan utility dan keluar. Ini menurut gua adalah salah satu hal yang penting untuk tim serial killer. Oke. Ngeri sih. Terima kasih Mr. Frost Misty atas analisa singkatnya. Dan 9 sama. Begitu ketat toh. Apa yang terjadi di ronde selanjutnya? Apalagi sekarang big gaming mix by ada Guardian, Stinger, Spectre, dan juga 2 Sheriff. Mulai kembali round 19, penentuan angin. Karangin udah di tengah-tengah sekarang. Benar-benar di tengah-tengah. Dan coba di delay. Ada satu nanoswarm di situ terkena surprise. Coba ditembusin terus itu nanoswarm terus dan berhasil hancurin terus. Smoke nakasih ini belum bisa dapetin apa-apa. Wallline keluar. Coba dicari dari kiri. Dan fragmentnya juga dikeluarin. Gak kena apapun. Dan Spike udah kepasang. Once again 5v5 situation. Tapi jadi 4 lawan 5. Tapi dibalik jadi 4 lawan 4. Karena Freak dapetin 1 kill dengan Guardian. Tapi diteratai oleh Zimorce. Dan Gotan terus sibuk. Dengan ada satu pemain di area main. Dia terkena play sendiri dari Zimorce. Coba cek kanan kiri kulihat saja. Belum menemukan siapapun. Dan itu dia satu headshot yang bersama dengan Goliath yang harus memenangkan Gotan. Dan satu momen terakhir dari Altador. Yang memang udah low HP. Bisa diamankan killnya oleh Kirin. Dan anginnya sekarang pindah ke serial killers. Menjadi 10-9. Oh, lagi-lagi retake yang luar biasa rapi menurut gua tadi. Bahkan Big sekarang udah mulai goyang nih. Karena di sini fragment sama aftershocknya numpuk. Yang menurut gue itu cukup sayang. Delaying powernya jadi sangat-sangat berkurang. Tapi emang kalah senjata juga. Tapi itu adalah usaha yang cukup baik dari Big. Dan sekarang Big harus melakukan timeout. Dan sepertinya jikalau layar kita sedikit abu-abu seperti ini, artinya kita harus mensummon the Lord of Profesor Frost Misty. Ya ini dia nih, Big ini mesti tahu mereka udah dapat post plan berulang-ulang round. Oke, sepertinya round sudah dimulai kembali. Thank you Profesor Frost Misty untuk analisa singkatnya. Dan sekarang kita fokus lagi. Ini round full buy lagi dari kedua tim. 9-10. Hanya terpaut 1 angka. Dan ini akan menjadi sekali lagi penentuan apakah Big Gaming akan membalas di tengah-tengahin lagi anginnya atau tetap Serial Killers akan menjauh meninggalkan Big Gaming ID. Flash sudah keluar, sudah lempar dari suppress-nya dari Zero Point. Tapi kena ke arah kiri, tapi kiri udah aktifin terlebih dahulu dari Nano soalnya udah bahkan bisa dapat 1 kill karena gue lihat udah masuk ke dalam site memang, tapi site-nya belum terexpose dan sudah melakukan planting spike dan masih ada satu pemain di arah screen. Nice play dari Terror Freaks bisa dapetin kill tersebut dan menjadi 4 lawan 4. Dan Airy dia tahu ada pemain di arah screen dan gagal dapetin 1 showstopper kill dan masih ada Terror dan Terror juga harus tumbang. 2 melawan 4. Ini berbahaya untuk Big Gaming ID. 4 melawan 2 dan Nano Swarm lagi dikeluarkan dan bahkan kill memang dapetin 1 kill tapi dia harus di grab begitu cepat dan Vide pun harus tumbang di tangan Airy dan 9-11. Ternyata Serial Killers meninggalkan Big lebih jauh lagi. Enggak, kayaknya ada sesuatu yang dilupain sama Big deh. Ada loh side B. Maksud gua itu ini split nih punya 2 side gitu loh. Ada A sama B gitu kan. Maksudnya ini kan pilihan ganda, boleh milih. Mid juga bisa, mid. Benar. Tapi kayak dari tadi tuh udah
mereka tuh udah terpaku sama A terus gitu. Dan berkali-kali seperti yang Frost Misty bilang, mereka tuh udah dapat plan, tapi retake-nya selalu terlihat mudah banget buat serial killer. Dan sekarang udah bukan waktunya mereka untuk mencari apa yang baik karena sekarang udah 9-11. Ini udah bukan waktunya latihan, trial and error, tapi mereka udah harus dapetin eksekusi yang pas, dapetin momentum, strat, dan call yang pas lagi. Dan sekarang benar saja, mereka mainin mid dan juga B-mid. Setelah berkali-kali mereka permainan cenderung dasar ke arah A, dan tapi ternyata kita tahu di lying power dari tim serial killer begitu banyak. Ada Viper, Astra, Killjoy, ada Flash Sky, ada Raze juga. Dan ini adalah momentum yang tepat, waktu yang tepat untuk Big bisa menunjukkan apakah mereka masih bisa bernafas dengan memenangkan ronde kali ini. Karena ronde ini menurut gua adalah ronde yang sangat penting. Ronde inilah segalanya untuk Big Gaming ID. 48 detik tersisa dan belum ada progres sama sekali tuh. Yap, dan ini udah 40 detik nggak ada progres sama sekali. Memang Frix udah dianterin nyampe ke arah mid, tapi Frix pun belum bisa berbuat terlalu banyak. Kilu udah terkena spot oleh Eri. Dan ini main mundur ke arah ada Rolling Thunder keluar. Zimorche dia udah keluar pojok kabel coba untuk bersembunyi dan sampai didapatkan. Tapi sayangnya Zimorche harus hilang. Masih ada Goten berhasil dapetin Frix dan Kirin dia mencoba menjaga di arah belakang. Dan teori ke belakang, teori geser. Sajol, Kulit harus tumbang, Cosmic di buka, Aftershock full plan dikeluarkan untuk melakukan delay. Ini udah tinggal post plan gimana? El Terror, bisakah dia mendapatkan another kill? Dan harusnya iya bisa, tapi no, dia tuh bertangan Eri. Ada satu pemain di arah Heaven, di arah Rafter, ya itu Kilo. Dia masih bisa dapetin kill, bahkan Kilo juga berhasil dapetin Kirin 1v1 situation. Darahnya udah low banget, itu fake diffuse. Coba di tap sekali lagi, penasaran, belum ada siapapun. Di tap sekali lagi, masih penasaran. Coba di pick down timing menuju ke arah Kilo, sehingga Kilo bisa dapetin kill tersebut. Timing berkata lain untuk serial killers. Lu bayangin lu jadi pemain Big di momen tadi coy. Apalagi jadi orang terakhirnya, itu deg-degannya luar biasa. Apalagi El Terror tadi, kesempatan itu angle-nya itu pasti angle nggak di-expect. Karena biasanya orang entah dia crossfire dari B-man ke backside atau kayak gimana kan. Tapi dia jaga di angle yang cukup unexpected dan tapi masih kena flick. Dan round tadi adalah round segalanya yang masih bisa dimenangkan meskipun agak mahal. Dan sekarang mereka masih bisa bernafas lebih lega masuk ke ronde yang ini. Dan ada ultimate dari Goliath. Katanya Big memang agak ciong dengan side A dan memilih untuk masuk side B-nya lagi karena tadi masih berhasil, tapi Gaten mendapatkan Frix mid air shot yang berhasil. Memang terkena surprise, terkena silent, tapi planting bisa dilakukan dan masih ada lockdown. Ternyata sequence-nya diusir menggunakan null command dan masih bisa ditahan dengan lockdown, tapi ada lockdown balasan dan ini masih menahan di mid. Tapi ternyata Beast Jab sudah mendapatkan Goliath dan itu adalah kill yang sangat-sangat penting karena sekarang 3 melawan 5 dan ada Cosmic Divide. Apa yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Big Gaming ID dan Eri? Siap untuk menyantap mereka semua. Diffuse-nya belum dilakukan karena masih ada Aftershock juga. Apakah waktu akan bersahabat dengan Big atau tidak? Gatot lagi karena El Terror menggunakan flash-nya. Dan ternyata serial killer masih bisa melakukan retake yang begitu apik, ciamik, dan mantap. Match point 12-10 untuk serial killer. No. Apa ya, entry yang dilakukan menurut gue udah begitu baik dari Big Gaming ID, tapi sayangnya Frix unexpected kill by Goten ke arah Frix mid air kill, mid air shot yang dilakukan oleh Goten membuat keunggulan jumlah pemain langsung mengarah ke arah serial killers. Memang lockdown dikeluarkan, tapi Kirin juga punya lockdown sehingga pemain-pemain dari Big Gaming harus terusir, bahkan terusir plus dengan adanya Cosmic Divide dengan celah dikit jadi dimanfaatkan oleh Eri untuk diam di arah box, di arah D-main, sehingga dia bisa ngapset satu persatu pemain dari Big Gaming ID yang ingin nge-crossing ke arah Cosmic Divide tersebut. Dan sekarang round penentuan masyarakat killer akan menutup head pertama. Gaming ID akan coba ingin bertahan seperti lagu dan coba untuk checking kiri kanan dari Frix.
Kanan ada di fase clear tapi dia aware sama arah mid fan-nya. Ditutup lagi. Showstopper keluar. Masih bisa di-dodge. Nggak connect ke arah siapapun. Sementara Zimorche darahnya udah cukup low. Dan harus tumbang dari Eri di tangan Frix. Satu headshot kill. Jiggle yang dilakukan barusan oleh Beast Jeff. Belum menemukan siapapun dan midnya coba dikontrol sekarang oleh Serial Killers. Zimorche berhasil dapetin satu kill ke arah Vide. Nggak ada lagi controller yang dimiliki oleh Big Gaming ID. Entry seperti apa yang akan dilakukan ini coba dilakukan, tapi kali ini Zimorche harus tumbang di tangan Freak. Coba dibersihin terlebih dahulu di arah mid fan, langsung bergerak ke arah A yang udah ditunggu oleh Kirin. Memang Kilo ada di arah side, tapi apakah Big Gaming ID bisa ngegas posisi Kirin? Kirin berhasil ditumbangkan di tangan Goliath dengan adanya Volt Line juga. Gota coba langsung masuk ke arah Heaven A. Coba dibersihin ke arah siapapun. Coba diakses satu persatu, tapi memang dia dapetin kill. Cuma masalahnya masih ada Freaks yang bisa dapetin killnya. Threat-nya ke arah Golden. Menyisakan Beast Jeff, last player standing dari Serial Killers. Apakah Beast Jeff memiliki kapabilitas untuk melakukan clutch? Semua stars sudah digunakan, turretnya mati, dan coba untuk menunggu pemain Big Gaming ada yang melakukan overpick, tapi mereka cukup disiplin karena nggak ada sama sekali yang overpick. Crossfire begitu baik dan di Hell memang Frix ditumbangkan. Masih ada dua pemain lagi. Jeff coba ngecek arah MD karena siapapun dimainin timingnya, dapetin satu kill. Karena aku lihat 1v1 situation, waktu terus berdetik, tapi ini harusnya akan menjadi kemenangan untuk Big Gaming ID. Coba di-swing oleh Terror. Big Gaming ID masih memiliki asa. One round left untuk Big Gaming ID menyamakan kedudukan. Sama juga halnya dengan Serial Killers, hanya butuh satu round lagi untuk menutup map pertama menjadi kemenangan untuk Serial Killers. Wah, itu tadi kan sebenarnya agak low buy ya dari Big Gaming, tapi menurut gua itu adalah penggunaan utility yang bagus banget dari Big Gaming. Itu adalah yang seharusnya mereka mainkan. Gak cuma asal masuk plan, asal masuk plan, asal masuk plan. Karena seperti yang tadi Frost Misty bilang, dia bisa nge-plan tapi nggak bisa post plan-nya karena udah habis duluan utility. Tapi tadi adalah cara entry yang sangat-sangat menakjubkan. Dan sekarang 11-12 ronde mid. Dan sepertinya Frix sudah masuk ke dalam Viper Speed, bukanlah opsi yang baik sekali lagi. Terlalu gambling, dan itu dia mengapa judi itu tidak disarankan. Karena seperti ketika judi itu gagal, ketika gambling itu tidak berhasil, maka punishment yang begitu berat bermain tanpa Frix. Tapi sekarang Kilo sudah mendapatkan Kirin. Bisa diseimbangkan lagi, bisa di recovery lagi. Kehilangan dari Frix tadi dan menjadi 4 lawan 4, hampir saja bertemu dari masing-masing mata kedua player, tapi ternyata belum takdirnya untuk bertemu. Karena Zimorche masih bertahan di sarangnya yaitu Viper Speed di arah mid. Tapi ini bisa jadi apa ya, kalau dia terlalu dia bisa kepanis, tapi ternyata ada Seekers dan dia kena tag. Dia kena tag dari tembakan El Terror tadi. Masih ada full utility dari bridge-nya El Terror, dan ini dia. Tidak harus selalu eksplosif, merangkak perlahan masuk ke site juga menjadi efektif untuk Big mendapatkan site. Dan sekarang utility mereka masih banyak untuk melakukan post plan. Post plan seperti apa yang akan dilakukan? Serial Killer bermain 4 melawan 4 untuk melakukan retake. Viper Speed mulai ditinggalkan, tapi seperti biasa El Terror sudah terlalu sering bermain di E-main dan bakal langsung digerebek sahur sepertinya. Tapi bisakah El Terror menahan begitu lama seperti di round sebelumnya? Tapi Eri sudah mendapatkan satu kill karena Vide. Ada balasan dari Kilo juga di elbow-nya dan Goliath, tapi lagi apakah kita akan ke overtime? Dan itu dia, kita akan menuju ke overtime dengan post plan yang akhirnya bisa dibetulkan dari round-round sebelumnya. Oke, welcome to overtime. Kayaknya ini adalah overtime pertama untuk hari ini kalau gua tidak salah. Ya, ini penutup yang begitu menggila, menurut gue series penutup yang begitu menggila. Ini seperti yang lu bilang, ini post plan-nya udah kuat karena utility-nya udah banyak, masih banyak gitu kan dari pemain-pemain Big. Bahkan menurut gue condong lebih ke arah dry pick. Ya, jadi kayak yang satu nge-swing, dapetin kill, terus dia mati, di trade, terus nge-swing, dapetin kill, di trade lagi, di swing lagi, di trade lagi. Tapi pas di momen-momen akhir, pemain dari Big Gaming memenangkan duel demi duelnya dan ada backup juga yang dilakukan, jadi double pick demi double pick bisa dilakukan oleh Big Gaming ID. Jadinya mereka bisa nge-secure round tersebut untuk memaksa masuk ke overtime. Sekarang imbang lagi. Yang tadinya Serial Killers memiliki advantage, sekarang balik ke tengah-tengah lagi dengan skema yang sama lagi dari Serial Killers. Dimulai dari nol ya, Kak. Iya. Itu. Nah.
Dimulai dari nol ya kak. Dan lu lihat tuh, lihat counter yang dilakuin sama Big Gaming ID buat nge-counter Zimorce. Dia naruh 2 pemain di arah RM. Itu bisa banget dipunish harusnya dari Zimorce. Nah, karena lagi position cloud-nya, sementara even B-nya belum bisa masuk. Nah, Zimorce masih naik turun cantik, tapi kayaknya enggak. Dia akan mundur dulu. 0 poinnya nggak detect siapapun. Maju lagi atau tidak dari Zimorce, tapi alarm mode udah nggak detect di arah mid van. Dan membiarkan Kilo seorang diri aja di arah RM. Dan udah dipotong karena El Terror ada di mail room. Apakah mailnya akan dicek? Tapi no, Kilo dia bisa dapetin spotnya, bahkan bisa dapetin kill keduanya. Dan El Terror juga berhasil dapetin game. Zico memang berhasil dapetin trade, tapi apa daya 2 melawan 4. Gerak ke arah B. Tapi Frix akan mengambil off angle aja, nggak mau melakukan overpick. Tapi no, dia nggak dinaik kata-kata gue dengan overpick. Tapi dia belum bisa dapetin kill tersebut. Untungnya masih punya tailwind. 4 melawan 2. Ini udah harusnya dari Big Gaming ID nggak bisa ngebuat kesalahan dengan advantage yang udah mereka miliki. Bahkan 2 pemain dari serial killers itu bisa dibilang half HP. Ini adalah advantage untuk Big Gaming ID. Bahkan Gotham juga harus menghilang 1v4. Ini situasi yang tidak memungkinkan untuk Kirin, ditambah adanya lockdown yang dikeluarkan oleh Kilo. Kirin harus diusir masuk B-man dan dia sudah masuk ke arah B-man. Dan ada fragment delay. Diffusion dilakukan apalagi dengan plantingnya ke arah default dan confirm. Ini akan menjadi round untuk Big Gaming ID dan match point-nya bisa mereka dapatkan. Ini pembacaan defense dari Big oke. Defense dari Big oke. Pembacaan mereka ngelawan Zimorce, ngelawan pemain-pemain dari serial killer udah oke. Tapi menurut gue di sini PR-nya, bisakah Big Gaming menutup map pertama kita dengan sebagai attacker, ataukah serial killer kembali akan membawa kita ke another round of overtime dan serial killer mengambil tactical timeout. Dan artinya layar abu-abu, artinya kita juga harus memanggil seseorang yang sangat suka dengan layar abu-abu ini. Ini dia Profesor Frostmisty. Ya, ini udah satu step udah enak banget dari Big. Mereka juga kali ini switching side. Mereka udah mulai sadar emang favornya di tangan Big ya untuk defender. Jadi di attacker lebih tepatnya di next round. Ini pressure-nya bakal berasa. Gua rasa ini kalau aja Big bisa ngejutin, mungkin gua rasa Big ini bisa menang sih. Oke. Oh, ya, 13-12. Apakah kata-kata dari profesor kita Big bisa menang, akan beneran bisa dimenangkan oleh Big Gaming ID? Karena round sudah dimulai. Berada di posisi dari line up yang mereka ingin ada di posisi ini, yaitu Big dengan line up akan bermain di attacker, sementara serial killers akan bermain di defender side. Dan sudah ada tapping jiggle tapping dari Rere Bredel, coba diaplikasikan oleh Eri, tapi belum menemukan siapapun. Sudah ada one way poison cloud yang dilakukan oleh Zimorce. Sudah dapetin control map cukup baik menurut gua, B-man-nya udah aman. Sementara pemain-pemain dari Big Gaming masih standby di arah market. Dan bahkan flashnya tadi nggak connect, nggak ada informasi yang masuk yang didapetin. Coba untuk di swing, Goten masih bisa dapetin kill tersebut. Gue lihat gak dapetin killnya. Dan Gap, apakah dia juga sama akan mendapatkan kill itu? Tapi tidak rupanya. Kilo masih bisa mundur, tapi 4 melawan 5. Big Gaming ID akan kembali bermain default karena waktu menurut gua masih cukup banyak untuk Big Gaming ID gather information untuk decide mau bergerak ke arah mana. Tapi Zimorce melakukan jiggle pick, snake pass keluar, akan coba dikejar, tapi Flash juga sudah datang, tapi tidak akan ada follow up apapun. Dan Frix sudah menghancurkan sebuah turretnya. Coba cek bersih El Terror, dia mengambil di arah Rob, tapi ada alarm bot, dia naik lagi ke atas. Guys, kita nggak bisa ke A, kita harus commit B, karena B adalah hal yang atau tempat paling memungkinkan untuk ditembus. Karena tidak ada waktu lagi untuk Big Gaming ID melakukan rotasi. Tapi dipastikan cek bersih terlebih dahulu, aftershock sudah dikeluarkan. Waktu terus berdetik di boxnya Frix, nggak tahu masih ada Eri di sana terkena gravity well, memang tapi dia berhasil dapetin killnya. Waktu terus berjalan, spike-nya drop, masih bisa melakukan plan. 4 detik tersisa, tapi dia terkena flash. Spike-nya memang terpasang, enggak rupanya GFC berhasil dapetin wallbang kill. Dan
ternyata Switching kita sides. back Overtime. to another overtime. Balik lagi hari-hari isi bensin. Kita mulai dari angka 0 ya kak. Dan itu tadi yang gue sempet bilang kan. Emang Big oke defense-nya, bacanya mantep ya kan. Bisa dapetin spot-spot yang oke, celah-celah. Tapi Big sebagai attacker itu seringkali juga apa ya, banyak kayak tadi Zifrix turun ke Hell tapi dikasih aftershock itu kan gak terlalu efektif. Dan sekarang kita move on dulu ke ronde 27. Big sebagai defender langsung coba Satchel melewati semuanya, lautan samudra seberangi, tapi dia Kilu bersama Frix mendapatkan 4 pemain dari serial killer. Lockdown lagi. Hari-hari gua diusir, hari-hari gua sendiri, dan sekarang Zimorce harus nunggu lockdown, harus jalan pelan-pelan, ngecek semua angle, ngambil spike, jalan lagi planting, terlalu banyak PR. Dan ini dia kekuatan Big sebagai defender, bener-bener begitu menakjubkan toh. Oke, Mission Impossible Ethan Hunt sedang beraksi, yaitu Zimorce yang coba mengamankan round ini. Alarm bot sudah dihancurkan, Gravity Well sudah dikeluarkan juga, ready fault line. Fault line yang masih bisa didodge, masih ada smoke, masih ada Nebula di situ, aftershock lagi dikeluarin semuanya. Swing langsung dari Zimorce menemukan Frix, tapi El Terror rupanya yang sigap dengan klasiknya mendapatkan kill ke arah Zimorce. Ternyata Zimorce adalah Zimorce, bukan Ethan Hunt Tom Cruise. Dan sekarang kita melanjutkan match point lagi untuk Big Gaming League. Kalau lu lihat ini round ini chaos pak. Nano Swarm, Gravity Well, Fault Line, semuanya keluar. Dan itu gambling stake A yang works banget sih buat yang gaming works. Itu Eri bener-bener lautan, samudra, badai, ada erupsi Gunung Merapi, ku seberangi demi ayang. Itu Tapi dia. ternyata ya dia bisa masuk sendiri. Apa kabar teman-temannya? Nggak ada, teman-temannya nggak ada yang punya Satchel kan. Dan sekarang 14-13, Big one step ahead. 1 round lagi untuk menutup map kita yang pertama. Tapi serial killer tentu saja sudah menjalani 27 round sebelumnya. Mereka nggak akan mungkin mau rela begitu saja map ini ditutup oleh Big Gaming ID. Apakah bisa masih serial killer melakukan defense yang kokoh? Stack heavy A dilakukan oleh Big Gaming, lempar Nano Swarm, udah ketahuan Eri tepatnya di situ dan bertukar kill. Masih bisa ada korban dari tembakan Eri. Mereka saling membunuh satu sama lain. Tapi Eri matinya kena Nano Swarm dan rotate lagi ke arah mid yang sudah dijaga, sudah dipantau oleh Zimorce dari arah Heaven. Tapi sebenarnya ini masih cukup banyak opsi mau kemana sih, karena 48 detik tentunya waktu yang cukup, dan benar saja mereka hanya regroup, kembali berjalan melangkahkan kaki lewat seaward menuju ke main. Nah poinnya adalah ada si Vide yang masih berpisah dari rombolannya di arah mid. Apakah dengan berpisah ini bisa 30 membuahkan seconds hasil? Dan sekarang setup mulai akan dilakukan, melempar sebuah 0 point, updraft langsung ke arah Heaven. Tapi sepertinya Golden masih bisa bermain dengan 2 flash, tapi ternyata Kirin bisa mendapatkan Goliath dengan Nano Swarm. Menjadi 3 melawan 4 sekarang. Side bisa dikuasai, planting bisa dilakukan. Kirin sudah sangat-sangat low dan planting akhirnya berhasil. Dan sekarang variabelnya ada di Vide yang ternyata sudah terpantau oleh adanya alarm bot. Yang oke. Desert tapi aduh masih bisa dapat satu kill sebelum dia tumbang. El Terror lagi. Oh ketahuan. Tapi Vide datang dari belakang. Agak nge-wave tapi 1v1. masalah. 1v1 situation tanpa utility, tanpa stars. Dia perfect. diffuse-nya distinct. Perfect, but no! Attackers win. Sometimes you gotta be fake for something. Dan ternyata bisa ditutup oleh Big Gaming dengan skor 15-13. Diakhiri map pertama kita. Oh my god, sometimes you gotta be fake bro. Oh my god, ini benar-benar menggila. Big Rambut Gaming gua sampai naik ID. toh, sampai keriting rambut Itu gua toh. dia, lu kalau lu lihat itu benar-benar gila sih menurut gua, pemain-pemain dari Big Gaming ID. Mereka bisa mengerjakan Yoru. PR-nya paling tidak Iya. di last round-nya. Menurut gua itu PR yang sangat Setuju. sulit dari tadi tuh. Mereka nggak nemuin gitu. Gimana caranya tembus A-nya, gimana caranya tembusin defense-nya, nggak